Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradana bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang Bapak banggakan, marilah di pagi hari yang berbahagia ini kita mengaturkan puji syukur kepada Allah atas berbagai macam karunia dan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Semoga kita selalu ada dalam lindungan derasnya maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, materi yang akan Bapak sampaikan untuk pertemuan Ramadan selanjutnya tentang hal-hal yang dapat menggugurkan pahala ibadah puasa. Hakikat ibadah puasa adalah al-imsak, yakni menahan dari hal-hal yang membatalkan dan menahan dari hal-hal yang menggugurkan pahala ibadah puasa. Banyak orang yang mampu melakukan ibadah puasa dan menahan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Kam min shaimin, banyak dari orang yang melakukan ibadah puasa. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, tidak dapat apa-apa dari ibadah puasanya. Ilal ju' wal atas, kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, penting kita mengetahui apa saja hal-hal yang senantiasa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Jangan sampai kita mampu menahan hal yang membatalkan ibadah puasa, tetapi kita tidak mampu menahan hal-hal yang menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Ada 5 hal yang senantiasa dapat menggugurkan pahala ibadah saum kita. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, khamsun yuktirna as-shaim. Ada 5 hal yang senantiasa menggugurkan pahala ibadah saum seseorang. Al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wan nadru bisyahwatin wal yaminul kadibatu. Al-kadibu, yang pertama berbohong, berdusta, berkata tidak sesuai dengan fakta yang ada, menyampaikan informasi tidak sesuai dengan fakta. Berdusta ini akan senantiasa menghancurkan, menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa saraba. Man lam yada qaulaz zur, barang siapa tidak mampu meninggalkan qaulaz zur, ucapan dusta, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada hajatun, hajat butuh, falaisa lillahi, maka tidak ada bagi Allah hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa sarabah, hanya sekedar meninggalkan tidak makan dan tidak minum saja. Qaul zur atau ucapan dusta ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah tadi,
akan senantiasa menggugurkan pahala ibadah saum kita. Allah tidak butuh puasa kita ayada atau amah wasarobah, hanya sekedar menahan, tidak makan dan tidak minum saja. Lalu yang kedua, walaghibatu, ghibah, menggunjing, menceritakan keburukan orang lain yang betul-betul dia melakukannya. Karena kalau kita menceritakan keburukan orang lain, kemudian dia tidak melakukannya, maka kita termasuknya memfitnah. Menggibah ini akan senantiasa menggugurkan pahala ibadah saum kita. Lalu wan namimah yang ketiga yang akan menggugurkan pahala ibadah saum kita adalah wan namimah, an-namimah. An-namimah itu adalah mengadu domba. Kepada si A berkata begini, kepada si B berkata begini. Kemudian si A dan si B terjadilah pertengkaran, perselisihan gara-gara ucapan kita. Kita ini disebutnya mengadu domba orang. Orang yang senantiasa mengadu domba saudara yang satu dengan saudara yang lain, namimah dalam istilah agamanya, maka itu akan senantiasa menghancurkan, menggugurkan pahala ibadah saum kita. Yang keempat, yang akan menghancurkan, menggugurkan pahala ibadah saum kita, an-nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Disinilah kita pentingnya menjaga panca indera kita, terutama mata kita. An-nadru masmumun min sihabi iblis. An-nadru, melihat itu sahmun masmumun min sihabi iblis, panah yang beracun dari panahnya setan. Melihat kemudian diikuti dengan syahwat. Yang dimaksud adalah melihat lawan jenis, diikuti dengan penglihatan syahwat. Ini berbahaya. Ini bisa menggugurkan ibadah saum kita. Lalu yang kelima adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah palsu juga akan senantiasa menggugurkan ibadah saum kita. Bersumpah tapi sumpahnya bohong. Berhati-hatilah. Oleh karena itu, dalam bahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam orang melakukan ibadah saum. Kalau ibadah saum kita hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka kita termasuknya ke dalam tingkatan yang paling rendah, yakni saumul awam. Puasanya orang umum, puasanya kebanyakan orang. Mari kita tingkatkan ibadah saum kita dengan cara kita menjaga dari hal-hal yang senantiasa menggugurkan pahala ibadah saum kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar senantiasa kita bisa melaksanakan ibadah saum ini dengan menjauhi apa-apa yang dapat menghilangkan, menggugurkan pahala ibadah saum kita. Kita akhiri dengan berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.